warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk materi nested loop. Ya, nested loop ya. Jadi ini materinya apa? Jadi ini loop yang bersarang ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan buat aplikasi untuk menampilkan bilangan 1 sampai 5. Nah, maka kita bisa menggunakan for loop ya. For i 1, i kurang dari sama dengan 5, i-nya nambah naik. Nah, maka akan kita dapatkan ya hasil di layar seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Kemudian kalau diberikan diulangi 5 kali lagi, maka kita ingin hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Diulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah yang disebut dengan looping bersarang. Jadi kita perlu untuk menampilkan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, tetapi diulang lagi. Jadi kita nanti akan menggunakan dua looping yang ada looping luar dan ada looping di dalam. Ya, jadi seperti itu ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan 1, 2, 3, 4, 5. Terus ya sebanyak 5 kali. Sehingga sebenarnya untuk menampilkan 1, 2, 3, 4, 5 kita pakai yang looping yang tadi, yang sebelumnya ya, yang ini. Nah, berikutnya karena kita ingin memunculkan ini sebanyak 5 kali, maka kita perlu looping lagi sebanyak 5 kali. Nah, maka kita bisa pakai yang ini, looping luar ya. Nah, untuk nested looping, perhatikan bahwa kita butuh dua variabel pencacah ya, dua variabel pencacah yang harus dibedakan. Pertama adalah variabel untuk yang di dalam i, kalau ini di dalam ini i ya. Sedangkan variabel di luar adalah j, seperti itu. Jadi ceritanya kita tulis ya i, tulis ke samping. Karena dia tidak ada new line, maka ini ditulis ke samping. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berikutnya setelah dia itu menulis ini ya, baru dia akan berganti baris. Kita ganti baris, ini akan turun ke bawah dan akan menulis lagi ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu, ditulis ke kanan. Berikutnya ganti baris lagi, nulis lagi ya. Sehingga ya, kita dapatkan J-nya itu akan jalan dari 1 sampai 5 ya. Dan yang ditulis ke layar adalah I-nya ya, nilai I-nya yang diulang-ulang terus setiap kali 1 J iterasi itu nilai I-nya akan diulang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba contohnya ya. Kita coba contohnya. Nah, di sini ya. Kita coba contohnya, kita pakai slip ya. Slip ini adalah untuk apa namanya itu, mendelay ya, mendelay eksekusi dalam satuan detik. Jadi dia di delay 1 detik. Nah, kita coba lihat kalau seperti ini ya, maka dia akan menampilkan, oh ya ini i-nya 1 ya. Ini i-nya 1 sampai 5 ya. Kita coba compile. Nah, maka kan seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ya kita perlu untuk membungkus yang ini itu dalam looping lagi. Ingat, kita harus punya variabel yang berbeda. Jadi ceritanya ini kita bungkus dengan looping yang di luar. J dari 1, J kurang dari sama dengan 5, J, nilai J nya akan bertambah increment 1. Ini kita kopikan ke sini. Nah, oke. Jadi setiap kali dia iterasi ya, J nya 1 ya, dia akan mencetak sebanyak 5 kali. Nah, perlu kita perhatikan ya, setiap selesai ya J nya ini ya, setiap increment 1 dan dia sudah mencetak 1 sampai 5, yang perlu kita perhatikan adalah kalau dia harus menulis /n ya, atau ganti baris. Nah, perhatikan, ganti barisnya itu bukan di dalam looping sini ya. Looping ini harus sudah selesai dulu. Dia harus sudah selesai mencetak ke layar,
Nah, berikutnya setelah dia selesai ya, dia keluar ya, 1 sampai 5-nya keluar. Habis itu kita tuliskan dia harus pindah baris. Seperti ini. Dia pindah baris. Berikutnya J-nya akan nambah ya, 2. J-nya akan naik ke 2 dan dia akan mencetak lagi ya. Seperti itu. Nah, agar terlihat ya bagaimana nilai J dan I-nya ini, saya coba munculkan ya. Saya coba munculkan nilai J-nya. Perhatikan. Jadi nilai J-nya ini kan saya munculkan. Pasti nanti jadinya 11, 12, 13, 14, 15, turun lagi jadi 21, 22, 23, 24, 25. Seperti itu. Kita coba ya. Nah, ini hasilnya ya seperti itu ya, 11, 21, 22, 23, 24, 25 ya, nilai J-nya itu. Jadi setiap kali J-nya itu iterasi, I-nya akan berjalan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karakter yang pertama adalah J, karakter yang kedua adalah I ya. Kita perhatikan. Ya, seperti itu ya. Ya, kita coba kembali ke slide lagi. Nah, sekarang kalau seperti ini, buat algoritma untuk menampilkan pola berikut ya. Jumlah angka horizontal dan vertikalnya dimasukkan oleh user. Jadi kalau dia 4, berarti dia akan mencetak 4 kali, tetapi yang dicetak adalah 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Kira-kira bagaimana? Ya, bagus ya. Jadi sebenarnya kita mencetak yang looping luarnya ya, looping luarnya. Jadi nilai, kalau tadi kita pakai J untuk looping luar, berarti nilai J-nya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi kalau looping luar kita tadi pakai J, maka J-nya yang akan dicetak ya. J-nya akan dicetak. Berikutnya setelah dia selesai J-nya itu ya, J-nya itu masuk iterasi, setelah itu I-nya itu masuk ya, dari 1 sampai N. Setelah selesai mencetak, baru kita setelah keluar dari loop yang di dalam, kita kasih new line /n, seperti itu terus ya. Oke, kita sekarang coba ke kode programnya ya. Kita coba ke kode programnya. Berarti tadi kita ingin mencetak nilai J-nya saja ya, nilai J-nya ya. Nilai J-nya kita cetak, tetapi ininya kita ganti dengan masukan dari user ya. N. Masukkan nilai N. %D dan N. Nah, berarti ini kita ganti dengan N ya. Ini juga kita ganti dengan N. Dan nanti N-nya itu tergantung usernya mau memasukkan berapa. Kita sekarang compile. Nah, N-nya tadi kita coba 4 ya. Kita coba 4. Nah, maka seperti itu ya, akan mencetak. I-nya akan berjalan, yang looping dalam itu 1 sampai 4. Nilai J itu akan naik ya, 1 demi 1. Jadi ini looping yang luar, nilai J-nya 1. Dia akan mencetak sebanyak 4 kali, I-nya akan jalan dari 1 sampai 4. Setelah itu ganti, nilai J-nya naik jadi 2, I-nya akan mulai lagi dari 1 sampai 4 ya. Jadi akan dicetak 2, 2, 2, 2. Setelah itu keluar lagi, nilai J-nya naik 3, I-nya akan mulai lagi dari 1 sampai 4, akan mencetak layer. Ya, kita kembali ke slide lagi ya. Nah, kalau seperti ini ya,
Buat algoritma untuk menampilkan pola berikut, jumlah bilangan horizontal dan vertikal dimasukkan oleh user ya. Jadi misalkan ada horizontalnya ini 4 ya. Jadi yang dalamnya ini kayaknya dalam ya, yang dalamnya 4, sedangkan yang barisnya itu adalah vertikal yaitu 5 ya. Berarti kita butuh 2 ya, 2 inputan ya. Batas untuk yang horizontal dan vertikal. Atau batas untuk, kalau di sini kita lihat batas untuk yang luar dan batas untuk yang dalam ya. Ini luar ya, 1 2 3 4 ini luar, ini 1 2 3 4 ini dalam. Maka sebenarnya sama dengan tadi ya, tinggal kita ada, kalau di sini tinggi dan lebar ya, dan lebar, looping luarnya itu sampai tingginya ya, tingginya tadi 5, kalau yang dalam ini sampai lebar ya, lebarnya tadi 4, kira-kira gitu. Nah, kita tulis sama seperti tadi ya. Jadi yang luar dulu kita tulis ya, luar ya, J, kemudian baru diikuti dengan yang dalam yaitu I-nya ya. Seperti itu. Kita kasih spasi ya, setelah kita cetak kita kasih spasi. Nah, ketika pergantian ke bawah ya, J-nya naik jadi 2, maka kita tulis new line ya. Oke. Sekarang kita coba di kode programnya. Kita ikutin saja ya, tinggi dan lebar ya tadi ya, lebar. Nah, ini kita masukkan, silahkan masukkan tingginya, maka kita tinggi ya, kita copy saja ya. Nah, maka di sini kita ganti menjadi lebar ya, seperti itu. Ini juga saya ganti jadi lebar. Nah, ini berarti ya ke bawah ya, yang luar ini berarti tinggi, ini berarti kita ganti menjadi lebar ya, seperti itu. Jadi ini yang kita cetak adalah yang luar dulu tadi ya, luar dulu, baru ke I, terus kemudian kita kasih spasi ya, dalam ya. Jadi ini yang luar, yang dalam, baru kita kasih spasi. Oke, kita coba eksekusi ya. Tingginya oke, tingginya 5, lebarnya adalah 4 ya, maka J nya akan berjalan 1 sampai 5, sedangkan I nya yang dalam itu 1 sampai 4 ya, 1 2 3 4, 1 2 3 4, seperti itu ya. Ya, oke, seperti itu. Kemudian kita coba kembali ke slide lagi ya. Nah, bagaimana kalau bintang ya? Sekarang bintang. Buat algoritma untuk menampilkan pola segitiga ya. Jumlah bintang horizontal dan vertikal sama. Contoh, misalkan kalau 4, maka dia akan mencetak ya 1 ya. Kalau yang keluarnya 2, maka dia akan berjalan 2 ya, sebanyak 2, 1 2. Perhatikan ya, kalau dia ketiga ya, looping ketiga, maka yang dalam juga akan ikut ya, batasnya itu akan ikut. Batasnya adalah 1 sampai 3. Perhatikan ya, 1 2 3. Kalau J nya 4, maka yang I nya pun juga akan ikut ya, 1 2 3 4. Jadi kita paham ya. Jadi setiap kali dia itu mencetak, maka nilai I itu akan looping juga, cuman batasnya itu sampai sampai J, nilai J nya. Jadi kalau nilai J nya 1 pada saat iterasi J1, maka I nya akan jalan dari 1 sampai 1. Tapi kalau di sini, kalau dia 2 ya, J nya 2, maka nilai I nya akan jalan dari 1 2. 3 dia akan jalan dari 1 2 3. Kalau 4 dia akan jalan dari 1 2 3 4. Sehingga kurang lebih algoritmanya seperti ini. Baca elemennya ya, 1 sampai panjangnya itu ya, panjang bintang. Nah, perhatikan ya, I1 ya, I nya itu kurang dari sama dengan J. Nah, ini bukan elemen lagi, tapi ini tergantung dari nilai J nya.
Jadi berapa banyaknya looping yang di dalam itu bergantung dari hasil J pada saat iterasi ya. Lalu kita tulis bintang seperti ini ya, dan N4, dan kita tulis ganti baris ketika dia sudah keluar dari looping seperti itu. Kita sekarang coba ya. Berarti ini kita butuh hanya, misalkan kita ganti N ya, masukkan nilai N seperti ini, maka ini adalah N ya. Nah ininya nih, hati-hati, ininya biasanya kan N ya, dia sebanyak N nya, tetapi ini karena dia itu setiap kali looping mencetak bintangnya itu adalah sebanyak J nya ya, nilai J iterasi, maka ini kita ganti dengan J ya. Dan ini bukan nilainya, tetapi kita kasih bintang. Kita kasih bintang seperti ini, bintang, dan kita kasih spasi ya, biar dia kalau mencetak berikutnya itu ada jaraknya. Oke, setelah itu kita kasih /n ya, /n. Kita coba eksekusi. Nah sekarang kalau kita masukkan ya, nilai N nya adalah 7 ya, 7 ya, kita lihat ya, 1 ya, berarti yang keluarnya J nya 1, berikutnya J nya 2, maka I nya itu akan jalan 1, 2, J nya 3, I nya akan jalan dari 1 sampai 3, 1, 2, 3, J nya 4 akan jalan dari 1, 2, 3, 4, J nya 5 akan jalan, I nya akan jalan dari 1 sampai 5, J nya 6, berarti I nya akan jalan 1 sampai 6, dan kalau 7 ya, J nya pada saat posisi ke-7 maka dia akan jalan 1 sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kira-kira seperti itu ya. Kita coba kembali lagi ke slide ya. Nah ini buat algoritma untuk menjumlahkan dua buah matriks ya. Matriksnya adalah 3 kali 3. Isi matriks A dan B dimasukkan oleh user ya. Dia bilang pakailah array ya. Pakailah array untuk menyimpan matriks ini ya. Jadi matriks A dan matriks B, maka dia akan punya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita sebenarnya bisa pakai array 2 dimensi ya, dimana barisnya adalah 3 dan kolomnya adalah 3 ya. Jadi kita punya array 2 dimensi 3 kali 3. Nah maka caranya sebenarnya mudah ya, kita bisa pakai looping nested ya, nested loop. Jadi looping yang pertama adalah untuk ininya ya, barisnya gitu ya. Setiap kali satu baris maka kolomnya akan naik dari 1 sampai 3, dan kita masukkan ini ke sini. Berikutnya B juga sama ya, kita masukkan juga. Nah setelah itu ya, nilainya itu ditambah ya. Setelah itu nilainya ditambah. Nilai C ini akan diisi dengan ya, ini diisi dengan nilai A dan nilai B nya. Berikutnya kita tulis ke layar nilai C nya, kira-kira itu. Oke, kita coba ya. Oke, nilai C, dan ini kita punya A ya, A nya tadi adalah 3 kali 3, B nya ini adalah 3 kali 3 juga, C nya adalah 3 kali 3 ya. Nah ininya nih kita ganti ya. Maka di sini ya kita printf
masukkan nilai A ke C, I. Nah ini ya, berarti dia sampai ya, karena indeks itu mulainya dari 0 ya, 0 berarti sampai ke 3. Ini 0 sampai 3 gini ya. Masukkan nilai ini. Nah ini berarti scan F persen D ya, nilainya akan dimasukkan ke AC, I ya. Seperti ini terus. Dia akan minta masukkan seperti itu terus. Nah, termasuk juga kalau mau ya sekalian aja nilai B-nya ya. Nilai B-nya kita keluarkan di sini ya. Nilai B-nya berapa? Berarti di sini adalah nilai B. Nah, sekalian dioperasikan juga boleh ya. Berarti nilai C pada posisi indeks ke C dan I itu sebenarnya diisi dengan A ditambah dengan gini ya, sehingga ya, kita bisa tahu ya nilai C nya ya, nilai C dari nilai C ke I dan D adalah, nah ini kira berarti ini apa di sini, C dan I ya, seperti itu. Ini jangan lupa kita kasih /n. Nah jadi ini maksudnya adalah pertama kita isi dulu nih array-nya ke sini ya. Karena dia 2 dimensi, maka dimensi yang di luar ya, barisnya kita bisa pakai yang iterasi yang C ya. Berikutnya yang dalam ya, untuk kolomnya kita bisa pakai iterasi ya, looping yang dalam ya. Kita bisa pakai variabel looping yang dalam yaitu I. Seperti itu. Nah, nanti nilainya kalau sudah dimasukkan maka dia akan disimpan di sini. Oh iya, jangan lupa pakai dan ya. Nilainya akan disimpan di sini. Nah, setelah disimpan nilainya, maka akan saya jumlahkan, saya masukkan ke matriks ini ya, C, J, dan I. Seperti itu. Kemudian setelah dijumlahkan, maka nilainya akan kita keluarkan ke layar. Apakah betul ya hasil penjumlahannya ya? Nah, ini nanti akan banyak ya, akan banyak sampai ke bawah karena dia 3 kali 3. Kita coba yang 2 kali 2 dulu saja ya. 2 kali 2 dulu ya. Kita coba yang 2 kali 2 dulu. Ya, misalkan ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba ya. Nah, nilainya adalah misalkan ini 1 ya. Nilai matriks A-nya indeks 0 ke 0-nya 1. Ini 2. Maka hasilnya adalah C-nya indeks ke 0, 0-nya adalah 3. 3 ini 4, berarti 7, 5 dan 6. Nah, berarti totalnya ada berapa harusnya ya? Harusnya 0 0 karena dia 2 dimensi, berarti kan 0 dan 1 ya. 0 0 0 1 ya. 1 0 1 1 ya. Jadi 0 0 0 1 1 0 1 1 ya. Berarti ini 7 misalkan seperti itu, ini 8. Nah, kita lihat ya hasilnya. Jadi dia 0 0 0 0 0 1 1 0. Nah, cuman di layar nggak kelihatan ya. Kalau di tempat saya kelihatan ada di bawah itu 1 1. Kira-kira itu. Jadi dia 2 kali 2. Yes, seperti itu. Mungkin kurang besar ya. Nah, kita
pindah lagi. Nah seperti ini jadinya ya, ini 00 ya, yang barisnya itu kita pakai looping yang luar C nya tadi, yang dalam kita pakai yang I ya, 00, 01, 02, 03, 10, 11. Nah kalau kita tadi karena 22 maka dia hanya 00 dan 01, 00, 01, 10 dan 11, hanya segini saja ya. Kalau dia 3 dan 3 harusnya 0, 1, 3. Nah 3 sampai 3 sini berarti 3 ke 3 gini, segini ya. Nah saya kira itu, ini untuk latihan. Mungkin kita bisa coba di sesi sinkron saja ya. Nanti kita coba di sesi sinkron. Nah kita coba main-main ya seperti ini. Nah seperti ini ya. Terima kasih. Nah ini sudah, inilah ya. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.